saat ku berteduh, ku untai doaku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas waktu kesempatan yang Tuhan anugerahkan, dan kami boleh pergunakan untuk memperdalam firman. Terangilah hati pikiran kami, supaya kami semua boleh terus bertambah dalam pengenalan akan Tuhan, sehingga kami boleh semakin teguh dan kuat dalam pengiringan akan Engkau. Terpujilah Allah kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita meneruskan pembelajaran kita akan firman Tuhan. Ya, hari ini kita sampai kepada Matius pasal 5 ayat yang ke-5. Maksudnya ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Kita akan membaca hari ini dari kitab Matius pasal 5 ayat yang ke-6, yang berbunyi demikian: Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ya, lapar dan haus di sini ya dalam sebuah pengertian bukan lapar haus normal atau biasa, tetapi lapar dan haus yang tak tertahankan. Artinya lapar, perutnya sudah keroncongan. Haus di sini lidahnya, bibirnya, mulutnya sudah kering. Artinya lapar dan haus yang tidak bisa ditunda lagi. Harus segera dipenuhi laparnya dan juga hausnya. Jadi pengertian lapar dan haus seperti itu. Kita mungkin dalam sebuah perjalanan hidup pernah mengalami sebuah pengalaman seperti itu. Dan lapar yang sangat lapar, yang sudah tak tertahankan. Artinya segera harus menemukan makanan. Haus yang tak tertahankan. Ya, haus yang sangat luar biasa, yang segera harus ya mendapatkan minuman. Nah, biasanya kondisi seperti ini, lapar dan haus yang seperti ini, yang tak tertahankan ini, itu menjadi satu daya dorong yang kuat atau pendorong yang sangat kuat untuk bagaimana memenuhi kebutuhan lapar dan haus. Tuhan Yesus berbicara dari hal-hal yang sifatnya memang ya, praktis, sederhana. Berbicara mengenai masalah lapar dan haus. Ya, setiap manusia pernah mengalami yang namanya lapar dan haus. Nah, dari pengertian secara hurufiah ini atau pengertian secara jasmani atau pengalaman yang memang merupakan pengalaman praktis dalam hidup kita, itu diarahkan kepada hal yang rohani. Artinya lapar secara jasmani itu akan membawa pengertian yang meningkat, yaitu adalah pengertian lapar dan haus secara rohani. Artinya ada lapar haus jasmani, ada lapar haus secara rohani. Kalau lapar haus jasmani ya pemenuhannya makan,
dan minum air, kurang lebih demikian. Nah, yang Tuhan Yesus tekankan di sini adalah lapar secara rohani kepada hal-hal yang sifatnya kepada Tuhan, kurang lebih demikian. Makanya kalau kita belajar hal ini, ada banyak juga pribadi ataupun orang-orang dalam Alkitab yang bagaimana menceritakan lapar dan hausnya secara rohani. Artinya kerinduannya akan hal rohani itu sangat besar, sangat luar biasa. Nah, pada waktu seseorang mengalami yang namanya lapar haus secara rohani, dan dia betul-betul menyadari akan hal ini, dan dia pada akhirnya mendapatkan jawab juga secara rohani, maka jiwanya pasti akan dipuaskan, ya, rohaninya pasti akan merasa dilegakan pada waktu kebutuhannya lapar haus rohani ini itu terpenuhi. Nah, kita coba akan belajar dari kitab Mazmur pasal 42. Kitab Mazmur pasal 42. Ya, Mazmur ini ditulis oleh Bani Korah dengan judul Kerinduan kepada Allah. Pada ayat yang kedua dikatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Nah, ini satu ungkapan secara rohani, ya, dari pemazmur Bani Korah ini, di mana betul-betul roh jiwa hatinya dahaga apa, ya, yang berbicara mengenai satu kerinduan yang sangat besar ingin berjumpa dengan Allah. Jadi yang pertama itu adalah lapar, haus, atau sama dengan kerinduan kepada pribadi Sang Pencipta itu, pribadi Allah itu. Makanya dikatakan jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Nah, ini semua pernyataan-pernyataan berbicara mengenai lapar dan haus secara rohani. Pasti orang yang lapar dan haus akan pribadi Allah, dia rindu datang kepada Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan. Dan pada waktu hal kerinduan ini terpenuhi, pasti ada kepuasan tersendiri secara rohani dalam hidupnya. Yang kedua, dari pasal yang sama juga, ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Inilah yang hendak kuingat, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah untuk bersorak-sorai. Ini maksudnya apa? Jadi yang pertama ini ada lapar dan haus, atau berbicara tentang kerinduan yang besar, hasrat yang besar, haus dan lapar, ya, dahaga yang besar kepada Tuhan. Yang kedua ini adalah lapar dan haus, ada kerinduan untuk bisa bersekutu dengan Tuhan. Karena di rumah Allah itu ada persekutuan, ada ibadah raya. Nah itu, jadi makanya dikatakan betapa luar biasanya merupakan sebuah pergumulan dari Bani Korah ini. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Jadi orang sudah berbondong-bondong datang ke bait Tuhan atau ke bait suci, dan dia ingin mendahului. Jadi kumpulan orang yang mungkin sedang berbaris, ya, pergi ke rumah Allah itu, dan dia ingin mendahului kumpulan ini. Ini berbicara tentang kerinduan yang luar biasa akan persekutuan, akan ibadah. Ini namanya lapar dan haus secara rohani.
Nah ini yang perlu kita renungkan. Orang pada waktu dia betul-betul rindu beribadah, rindu bersekutu kepada Tuhan, bersama-sama dengan umat yang lain. Pada waktu mereka bersama-sama duduk di bait Allah, di rumah Tuhan, menyanyi, memuji, membesarkan nama Tuhan, bersorak-sorai, ada kepuasan tersendiri. Makanya luar biasa, orang yang lapar dan haus secara rohani ini akan mendapatkan satu kepuasan yang luar biasa. Nah, terus coba kita belajar pada Mazmur pasal 84. Mazmur pasal 84. Rindu kepada pribadi Allah, artinya haus kepada pribadi Allah. Rindu kepada persekutuan di rumah Tuhan. Dan di sini juga kita belajar, ini juga termasuk perkara rohani. Saya juga sangat kagum dengan pengajaran firman Tuhan ini. Dikatakan demikian, ini juga Mazmur Bani Korah, ya. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur. Nah, ini saudara pernyataan ya sastra ya, yang luar biasa. Jiwaku hancur. Hancur karena apa? Hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Luar biasa nih. Hancur hatinya. Hancur karena rindu kepada pelataran-pelataran rumah Tuhan. Ada kangen yang luar biasa. Kangen yang besar kepada apa? Yaitu bait Tuhan, bait suci, yang waktu itu dibangun oleh Salomo. Jadi ada rindu kepada Tuhan pertama, rindu kepada kegiatan persekutuan ibadah dalam bait Tuhan, dan rindu. Jadi orang kalau rindu kepada bait Tuhan yang sekarang ini gedung gereja, itu juga termasuk al-rohani. Dia rindu pasti ada peduli dengan yang disebut bait Tuhan atau sekarang ini ya gereja. Tuhan pun memperhatikan hal ini. Makanya dikatakan dalam kitab Hagai, pada waktu umat Israel bertobat, tadinya dia abai terhadap bangunan bait Tuhan ya, yang memang terbengkalai. Tatkala dengar Nabi Hagai berbicara tentang hal ini, mereka bertobat. Dan akhirnya mereka mulai ada perhatian yang besar bagaimana untuk merenovasi itu bait Tuhan, membangun bait Tuhan. Dikatakan sejak batu pertama diletakkan, waduh, perhatikan keadaan, ada berkat yang tercurah atas umat Israel. Jadi saudara, jangan anggap remeh, jangan anggap kecil ya, kalau kita peduli dengan rumah Tuhan, baitnya Tuhan, tempat di mana umat bersekutu, yang sekarang ini gedung gereja. Jadi kita jangan hanya datang, pulang dan pergi. Kita penting untuk boleh bersyukur ada tempat di mana kita boleh bersekutu dengan Tuhan secara vertikal dan juga secara horizontal dengan teman-teman seiman. Nah, itu juga adalah hal yang rohani. Nah, orang yang ngerasa lapar dan haus, mempunyai kerinduan, peduli kepada bait Tuhan, ada kepuasan tersendiri dan bahkan juga ada berkatnya tersendiri. Dahsyat, ini luar biasa. Kita akan terus masuk yang berbicara mengenai kerinduan-kerinduan secara rohani dari kitab Mazmur 119 ayat yang ke-20. Wah, ini juga sangat-sangat luar biasa. Dikatakan demikian, hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukum-Mu setiap waktu. Wah, setiap waktu, setiap saat. Ya. Jadi luar biasa, hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukum. Ya, ini berbicara mengenai firman Tuhan. Ya, perintah-perintah Tuhan, hukum-hukum Tuhan. Jadi sangat haus dan lapar jiwanya untuk belajar hukum-hukum Tuhan atau perintah-perintah Tuhan, yaitu firman Tuhan. Nah, ini yang perlu kita pelihara. Haus dan lapar, kerinduan yang sangat besar ini ya. Jadi
harus dipenuhi. Kalau kita memang haus dan lapar karena firman Tuhan, yang bisa memuaskan kita itu adalah firman Tuhan. Seperti yang dikatakan Bani Korah, firman Tuhan itu seperti, ya dikatakan rindu seperti rusa merindukan air yang mengalir. Nah, inilah yang disebut dengan hal-hal rohani. Haus dan lapar akan hal rohani. Jadi selalu senantiasa, karena firman Tuhan tidak saya lebihkan, tidak saya kurangkan. Hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukum-Mu setiap waktu, setiap saat. Artinya ada kerinduan yang tidak ingin terpisahkan dari ajaran Tuhan, dari firman Tuhan, dari hukum-hukum Tuhan, dari perintah-perintah Tuhan. Jadi selalu ingin memperdalam akan hal ini. Nah, semangat inilah yang perlu kita jaga. Orang yang menjaga semangat kerinduannya kepada pengajaran Tuhan, pasti juga ada kepuasan yang tersendiri. Puas karena Tuhan, puas karena firman-Nya, puas karena persekutuan ibadah pada Tuhan, dan juga puas akan bait Tuhan yang kudus. Ya, ada banyak hal yang perlu kita pelajari di sini. Namun kita akan masuk kepada pengajaran yang pokok pada hari ini. Ya, jadi ada lapar jasmani, ada lapar akan hal-hal yang rohani. Hal rohani juga di sini yang luar biasa disingkapkan dalam kitab Matius adalah berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Nah, ini luar biasa. Haus dan lapar akan kebenaran. Nah, kalau ngomong kebenaran itu ada masing-masing orang punya pendapat. Kebenaran universal, ada kebenaran secara spesifik ataupun secara prinsip. Jadi ini pelajaran yang mencakup terlalu luas dan terlalu dalam. Tetapi kita akan sederhanakan pada saat ini, ya. Apa itu kebenaran? Jadi ini penting banget kita belajar masalah kebenaran. Apakah itu kebenaran? Nah, kita akan belajar dari kitab Yohanes pasal yang ke-18 ayat yang ke-38. Ini pada waktu Yesus di hadapan Pilatus. Jadi Pilatus dan Yesus itu face to face, ya, dalam sebuah proses yang begitu sangat melelahkan dan panjang dalam percakapan antara Yesus dan juga Pilatus. Jelasnya di sini Pilatus orang yang berotoritas untuk menanyakan sesuatu tentang fakta kenyataan yang terjadi atau kebenaran itu kepada Yesus. Nah, pada akhirnya kata Pilatus kepada Yesus, apakah kebenaran ini? Ini luar biasa. Dia sudah berhadapan langsung, nggak ada penyekat antara Pilatus dengan sang kebenaran. Yesus itu adalah kebenaran, sang kebenaran itu. Tapi dia bertanya, apakah kebenaran ini? Jadi makanya untuk menjawab hal ini, bukan pertanyaan yang penting apakah kebenaran, tetapi siapakah kebenaran itu. Nah, ini yang perlu kita juga tahu secara benar. Jadi jangan hanya bertanya apakah kebenaran itu, tetapi siapakah kebenaran itu. Nah, jelas ini bisa dijawab dalam banyak referensi firman Tuhan. Nah, Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi Yesus sendiri mengatakan dirinya adalah kebenaran. Bahkan ini bukan kebenaran normatif atau kebenaran relatif. Ini berbicara tentang kebenaran yang absolut, kebenaran yang mutlak. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Ini betul-betul absolut. Makanya di luar Kristus manusia tidak bisa berbuat apa-apa tentang urusan pengharapan hidup kekal bersama dengan Tuhan. Hanya di dalam
Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa, kepada surga tanpa aku. Jadi Yesus itu adalah one way, jalan satu-satunya. Tidak ada alternatif. Di dunia ada jalan alternatif, tetapi untuk ke surga tidak ada alternatif. Satu-satunya jalan hanya melalui Yesus Kristus. Karena Dia itulah Allah itu sendiri, Sang Pencipta itu, yang datang dari surga, pemilik surga yang datang ke dunia, menjelma menjadi manusia. Makanya kalau ingin melihat dan mengalami kebenaran yang absolut itu, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Karena Dia datang dari surga dan memberikan sebuah kepastian, yang percaya kepadanya pasti bersama dengan Dia di surga. Jadi jangan bertanya apakah kebenaran, tapi siapakah kebenaran. Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup itu. Tidak ada seorang pun sampai kepada surga tanpa melalui Yesus. Yang kedua juga dikatakan dalam Injil Yohanes 11 ayat 5. Yesus berkata apa? Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku walaupun dia mati, dia akan hidup kembali. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Dan memang sebuah fakta kenyataan, Dia datang ke dunia untuk menderita sengsara sampai mati di salib, dan pada hari yang ketiga sesuai dengan pernyataan kitab suci Dia bangkit. Ini fakta kebenaran bahwa Yesus itu adalah kebenaran yang telah mengkaryakan sebuah penebusan keselamatan dengan jalan apa? Yang menderita sengsara, mati dan bangkit. Tetapi bagi yang percaya, akan walaupun dia sudah mati akan hidup kembali. Yohanes pasal 6:35 dikatakan oleh Yesus, akulah roti hidup. Nah, waktu berbicara tentang masalah makanan, ya, tentang Musa, roti yang turun dari langit itu, dan Yesus mengatakan akulah roti hidup. Artinya sebuah kebutuhan yang paling pokok urusan manusia adalah makan, ya, itu pokok. Yang kedua minum, makanya dilengkapi dalam Yohanes pasal 7:37, ya. Jadi barang siapa yang percaya kepada aku dalam hal masalah air hidup, tidak akan haus-haus lagi. Ini adalah kebutuhan pokok. Artinya kebutuhan pokok kita apa secara rohani? Ya, itu keselamatan hidup yang kekal. Ditambah lagi dalam Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia. Artinya memberikan terang sehingga orang percaya tidak lagi meraba-raba. Tidak meraba-raba tentang apa? Tentang keselamatan hidup kekal. Jadi Yesuslah memang kebutuhan. Makanya orang yang percaya menerima Yesus nggak usah meraba-raba lagi untuk mencari keselamatan. Sudah jelas keselamatan hanya melalui Dia. Makanya dikatakan, barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan haus-haus lagi. Artinya nggak usah berkeliling lagi kian kemari cari tentang keselamatan. Udah jelas, Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Menjadi kebutuhan yang utama, pokok urusan secara rohani, yaitu Yesus Kristus yang adalah kebenaran mutlak itu. Dan dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 7, akulah pintu kepada domba-domba itu. Jadi tidak ada lagi pintu yang lain, nggak ada alternatif, hanya Yesus. Dan akulah gembala yang baik yang memelihara domba-domba itu. Ini kebutuhan kita, ya, untuk boleh jalan masuk dan untuk digembalakan oleh Tuhan. Nah, ini kita butuh pemeliharaannya dalam hidup ini sebagai umat tebusannya. Nah, jadi makanya kita sungguh bersyukur telah mendengar, kita percaya, dan kita sampai kepada Sang kebenaran itu, yaitulah Yesus Kristus. Dengan segala karyanya sebagai sebuah fakta kenyataan, apa yang diperbuatnya semuanya adalah benar. Sehingga pada waktu diselidiki dengan saksama, tidak ada ditemukannya kesalahan sedikit pun. Jadi apa yang dikatakan Yesus, apa yang diperbuat oleh Yesus adalah kebenaran. Jadi saudara, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Berbahagialah orang yang betul-betul rindu jiwanya ditebus, diselamatkan.
dan dia datang pada sang kebenaran, pasti hidupnya berbahagia, dipuaskan, sehingga kita tidak lagi mencari-cari kian kemari. Kita cukup Yesus yang boleh kita percaya menjadi jalan satu-satunya untuk keselamatan hidup yang kekal, keselamatan jiwa kita, ya, roh, jiwa, tubuh kita. Luar biasa dahsyat, ya. Nah, makanya saudara, yang kedua ini kebenaran berbicara tentang firman. Kalau kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-17 dikatakan demikian, ya, kuduskanlah mereka dalam kebenaran dan firman-Mu. Ya, jadi ini adalah doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya dan setiap orang percaya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Wah, mutlak. Ada lagi Mazmur 119 ayat 60. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi firman yang tertulis dalam Alkitab PL dan PB ini itu kebenaran. Ya. Ilham Roh Kudus itu semuanya adalah satu kebenaran yang disingkapkan. Nah, karena itu mari kita terima seluruh kebenaran yang Tuhan firmankan dalam Alkitab ini. Baik yang bersifat mungkin sejarah, atau yang bersifat tentang pernyataan-pernyataannya, ataupun yang bersifat akan hal yang datang. Jadi sebenarnya isi Alkitab ini adalah firman Allah. Ya, segala firman-Mu adalah kebenaran. Makanya kalau kita lapar dan haus akan Allah, mari kita datang kepada pribadi Allah itu sendiri yang telah berinkarnasi dalam Yesus Kristus. Kalau memang kita haus akan firman Tuhan, mari tekun belajar firman Tuhan, tekun baca kitab-kitab suci. Kita boleh mengalami pribadi Allah, kita mengalami firman-Nya. Percaya orang demikian pasti berbahagia. Kita akan mengerti artinya berbahagia karena firman Allah, karena Tuhan, karena firman-Nya. Sehingga setiap Yesus menyampaikan sesi khotbah, sesi pengajaran, berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan firman. Selalu, ya, sehingga pada sampai hari ini setiap baca firman Tuhan, ya, berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Kalau seandainya kita rindu, ya, akan ibadah bersekutu, ya datang bersekutu bersama-sama. Pasti orang yang bersekutu ada kepuasannya tersendiri. Nah, saudara, ini semua adalah kebenaran pengajaran firman-Nya. Makanya tidak salah, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, pasti dipuaskan. Dan puasnya itu bukan untuk masalah sementara, ya. Makanya Yesus berkata pada perempuan Samaria, air dari sumur ini engkau minum akan haus lagi, tapi air yang kukasih kepadamu, maka kamu tidak akan pernah haus lagi. Bagi kita yang menerima kebenaran Yesus Kristus Juru Selamat, tidak usah lagi meraba-raba, tidak lagi usah mencari-cari. Cukup Yesuslah sang kebenaran satu-satunya yang memberi hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pengajaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami, yang pada akhirnya karena kami telah mengalami Kristus dalam hidup kami telah mengalami kebenaran yang mutlak itu, kebenaran yang absolut. Engkaulah Yesus kebenaran, dan segala firman-Mu adalah kebenaran, segala pengajaran-Mu adalah kebenaran. Biarlah kami boleh lapar dan haus akan perkara-perkara seperti ini. Terima kasih Bapa, terpujilah Allah kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.